belajar. Ya baik, silahkan ketua kelas siapkan kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Ya, maksudnya doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat lihat. Dalam hal ini silahkan membaca surah An-Nas. Ya, silahkan ketua kelasnya. Melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Ya, ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Oh ya, alhamdulillah hadir semua. Untuk memasuki materi, ya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Dengarkan musiknya. Nah, coba berdiri semua. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Melestarikan alam dan menjaga lingkungan ya. Nah, oke. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3 poin. Yang pertama menjelaskan konsep pelestarian lingkungan dengan perspektif Islam. Kemudian yang kedua adalah
mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga adalah menerapkan ajaran Al-Quran dalam kegiatan sehari-hari untuk menjaga lingkungan. Oke, nah, baik. Jadi inilah materi kita ya, pada hari ini untuk ya, sebelum kita memasuki materi, kita mau tanya dulu, apakah penting kita menjaga lingkungan kita? Penting. Penting. Kenapa? Karena kalau bersih lingkungannya mengganggu. Ya, begitu ya. Jadi kita harus melestarikan alam dan menjaga lingkungan karena itu penting untuk kehidupan kita baik sekarang maupun di masa akan datang. Nah, baik. Jadi adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan menjaga lingkungan ya, ini ada dalam Quran surah Al-Rum ayat 41. Jadi nanti Ibu akan tampilkan ada 3 surah ya, dengan surah yang berbeda yang berkaitan dengan menjaga lingkungan ini ya. Kita baca bersama-sama surahnya ini. Ibu perbesar dulu ya, bisa dilihat. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuhiqahum ba'dallazi pengertian dari lam jalalah ya. Lam jalalah adalah apabila ada huruf lam ya dalam lafzul jalalah. Nah, seperti ini ya, yang didahului oleh huruf dengan harakat fathah. Nah, fathah berarti tandanya yang di atas ya. Kemudian dhamma atau kasroh. Cara membaca lam jalalah dibagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah tafsir atau contohnya Allahumma ya, dia bacanya tebal. Kemudian ada yang kedua adalah tarkib atau tipis. Nah, contohnya Bismillah, dia bacanya tipis ya, Bismillah. Kemudian lanjut adalah bacaan ro ya. Ro di sini juga ada ro tahkir atau tebal. Huruf ro berharokat fathah, contohnya robbana ya. Kemudian huruf ro berharokat dhamma. Nah, contohnya ini bisa dibaca. Siapa yang bisa baca? Ya, ini bisa baca itu contohnya. Ya, siapa? Ya, silakan nak. Baca contohnya. Berdiri. Yastaghfirun. Yastaghfirun. Kemudian lanjut adalah hukum ro berharokat sukun yang didahului huruf
berharokat fathah atau doma. Contohnya siapa yang bisa baca? Ya, silakan berdiri nak. Contohnya yurzakun ini orang yang berharokat ya. Kemudian selanjutnya adalah sebelum huruf ro berharokat sukun terdapat huruf berharokat kasroh bukan asli ya. Kemudian selanjutnya adalah bacaan ro tartib atau tipis. Siapa yang bisa baca? Siapa? Ya, silahkan berdiri. Semua huruf ro yang berharokat kasrah baik di depan, tengah maupun di akhir kata. Nah, contohnya seperti apa itu? Sejarah. Oke. Selanjutnya sebelum huruf ro terdapat huruf ya sukun. Siapa yang bisa kasih contoh? Siapa yang bisa kasih contoh? Bisa? Bisa? Siapa yang bisa kasih contoh? Ya, silahkan nak berdiri Ki. Contohnya seperti apa itu? Al-alimul khabir. Ya, al-alimul khabir ya. Kemudian huruf berharokat kasroh dan mendahului huruf ro sukun. Nah, itu ya. Kemudian ada pun jawazul wajhain, artinya boleh tebal atau boleh tipis. Nah, kemudian tadi kita sudah membacakan 3 surah ya. 3 surah yang berkaitan dengan melestarikan alam. Jadi kita sudah mengetahui kandungan dari 3 surah yang telah kita baca tadi ya. Kemudian di sini ada contoh perilaku yang dicerminkan dari Quran surah Ar-Rum ayat 41, kemudian Quran surah Ibrahim ayat 32 dan Quran surah Al-Zukhruf ayat 13. Jadi ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menjaga dan mengolah lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Artinya ya, memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Ya, kemudian yang kedua adalah senantiasa tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan alam dengan penuh syukur. Dan yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Dan yang terakhir adalah melestarikan alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan nyata ya. Jadi bukan hanya kita pelajari saja, tapi kita aplikasikan ya, kita wujudkan itu. Nah, kemudian lanjut ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan. Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh ya tentang pelestarian alam dan menjaga lingkungan dalam bentuk perintah dan larangan. Ya, apa semua itu? Yakni larangan mencemari lingkungan. Kedua, larangan membakar perkebunan. Ketiga, larangan menyelesaikan lahan. Kemudian yang terakhir adalah perintah penanaman pohon revitalisasi. Ya, jadi ini harus kita terapkan ya. Kalau misalkan dilarang ya jauhi, jangan diikuti. Dan kalau ada perintah maka itu yang kita ikuti. Ya, contohnya seperti ini ya, menanam pohon atau revitalisasi. Oke, selesai ya. Jadi itulah materi kita tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Ada yang kurang dimengerti? Oh, alhamdulillah kalau paham. Oke. Jadi semua sudah paham.
tugasnya. Tugasnya adalah ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok tugasnya berbeda-beda. Jadi ada yang mencari informasi melalui menonton video, ya, tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Ada juga yang mencari informasi melalui melihat gambar, ya, dan ada yang mencari informasi melalui Google, ya, tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Dan ada juga yang membuat poster, ya. Ibu kasih tugas, jadi beda-beda, ya, beda-beda. Jadi tidak ada yang bisa menyontek. Ya, jadi ini adalah namanya metode DBL. Ya, jadi setiap siswa itu diberikan kebebasan untuk mengekspresikan minatnya, bakatnya. Oke, jadi kelompok 1 itu kasih tugas tentang mencari informasi melalui video, ya. Nanti nonton di YouTube bagaimana itu melestarikan alam, lingkungan. Nanti dipresentasikan kalau sudah, ya. Kelompok 2 ibu kasih tugas mencari informasi melalui gambar, ya. Melihat gambar tentang melestarikan alam. Kelompok 3 ibu kasih berikan tugas tentang membuat poster, ya. Paham? Dan kelompok 4 mencari informasi di Google, ya, tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Oke? Ini ada 8 poin. 10 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah menonton video yang sangat informatif tentang pentingnya melestarikan alam dan menjaga lingkungan tersebut, terutama dalam perspektif pendidikan agama Islam. 1. Pentingnya melestarikan alam dan perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, alam dan lingkungan merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi. Quran surah Al-An'am 165. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Melestarikan alam berarti kita menghormati amanah yang telah diberikan dan berusaha untuk menjaga keseimbangan yang diciptakan oleh Allah. 2. Tanggung jawab kita sebagai individu. Video tersebut menyoroti berbagai cara untuk menjaga lingkungan, seperti mengurangi sampah, mendaur ulang, dan menjaga kebersihan. Dalam konteks Islam, menjaga kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan bagian dari ajaran Islam. Kita harus memastikan bahwa lingkungan sekitar kita bersih dan bebas dari sampah. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam. 3. Melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah adalah karunia dari Allah. Dalam video tersebut, kita belajar tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga penggunaan sumber daya alam agar tidak berlebihan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran surah Al-A'raf ayat 56. Ini mengajarkan kita untuk tidak merusak lingkungan
menjaga lingkungan. Dalam Islam, tindakan kolektif dan kerjasama dalam kebaikan sangat dianjurkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Sebagai komunitas, kita perlu bekerja sama dalam upaya melestarikan lingkungan, seperti bergotong royong dalam kegiatan bersih-bersih atau kampanye lingkungan. Demikianlah beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari video tersebut dengan perspektif Islam. Melestarikan alam dan menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan tanggung jawab ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kami, yaitu poster tentang kerusakan bumi. Kerusakan bumi disebabkan oleh aktivitas seperti rumah tangga, pertanian, sisa bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Serta dari industri penyumbangan terbanyak adalah plastik yang dibuang sembarangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dimulai tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan diakhiri dengan kelompok 4. Ya, alhamdulillah semua sudah selesai mempresentasikan diskusinya. Tadi sudah Ibu dengarkan hasil diskusinya dan presentasinya itu sangat bagus semua, ya. Jadi ya, tapi ada yang mengantuk di sana. Kita break dulu. Kalian tahu tentang tepuk motor? Nah, ini contohnya tepuk motor. Ngeng ngeng, ngeng ngeng, ngeng. Tahu kan? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk motor. Pertanyakan, ada yang kurang paham? Paham semua ya, alhamdulillah. Ya, jadi sebagai kesimpulan, ya, jadi Al-Quran mengajarkan pentingnya melestarikan alam, ya, dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan, ya. Ciptaan Tuhan, ya. Konsep ini mencerminkan dalam ajaran untuk tidak merusak bumi, kemudian menggunakan sumber daya secara bijaksana dan menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bentuk syukur dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus sebagai kesimpulan, dan Ibu harap kalian sudah mempelajari materi ini. Tinggal pengaplikasiannya, ya. Jangan membuang sampah sembarangan, ya, karena itu dapat merusak lingkungan. Oke, paham? Paham. Dan terakhir, sebagai tugasnya di rumah, PR-nya, ya, silakan dikerjakan di halaman 23 di buku cetaknya. Halaman 23 dikerjakan pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10. Dilanjutkan dengan esai dari nomor 1 sampai 6, ya. Dikerjakan pekan depan, Ibu periksa dan Ibu berikan penilaian. Oke? Oke. Ya, karena kita dibatasi oleh waktu, ya, mari kita akhiri pertemuan kita atau proses pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, silahkan ketua kelas dipimpin dan dilanjutkan dengan membaca doa setelah belajar, ya. Silahkan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum pulang tradisi kita di sini adalah mencium tangan sebelum pulang ya. Jadi Bang Kiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.